Pernyataan kasih sayang Bu Rianti yang penuh siasat. Pagi itu di depan sebuah rumah kontrakan sederhana, Aurel dan Kenzo dikejutkan oleh kehadiran Bu Rianti yang sudah menunggu sejak malam. Dengan wajah yang tampak kuyuh, Bu Rianti mengaku bahwa ia mengetahui lokasi kontrakan tersebut karena diam-diam pernah membuntuti mereka. Aurel merasa bersalah dan bertanya mengapa sang ibu tidak menghubunginya lewat pesan singkat saja, apalagi semalam mereka menginap di rumah Bu Sintia. Dengan nada bicara yang melankolis, Bu Rianti meyakinkan anak-anaknya bahwa ia rela kedinginan dan digigit nyamuk semalaman demi membuktikan kesetiaannya sebagai seorang ibu yang akan selalu ada saat anaknya terpuruk. Meski Kenzo sempat ragu apakah ibunya sanggup tinggal di rumah sesederhana itu, Bu Rianti berdalih bahwa latar belakangnya yang pernah tumbuh di panti asuhan membuatnya terbiasa dengan hidup susah. Namun, di balik kata-kata manisnya, Bu Rianti menyimpan niat terselubung. Ia hanya berakting demi mendapatkan simpati agar nantinya Kenzo dan Aurel merasa iba dan mengajaknya kembali pulang ke rumah mewah mereka. Kegelisahan Pak Aditya dan kekhawatiran Pak Yanto. Di tempat lain, Pak Aditya tampak sedang dalam kondisi yang sangat terburu-buru dan emosional. Ia mendesak sopirnya, Pak Yanto, untuk segera mengantarkannya ke kontrakan Mutiara. Meskipun Layantu sempat keberatan karena mobil tersebut belum selesai dicuci dan masih kotor, Pak Aditya tidak peduli dan terus memaksa untuk segera berangkat. Sambil menyiapkan kendaraan, Pak Yanto merasa cemas di dalam hati. Ia teringat bagaimana terakhir kali Pak Aditya menemui Mutiara, gadis itu dimarahi habis-habisan dengan sangat kasar. Pak Yanto merasa kasihan dan hanya bisa berdoa dalam hati agar Mutiara tidak sedang berada di rumah, sehingga ia bisa terhindar dari amukan atau kemarahan Pak Aditya yang tampaknya belum reda. Ketegangan di rumah Sandra dan ambisi Marsha. Suasana di kediaman Sandra memanas saat Marsha melontarkan pernyataan provokatif. Dengan nada penuh percaya diri, Marsha memperingatkan Sandra agar menjaga sikap karena mereka akan lebih sering bertemu di masa depan. Marsha bahkan dengan berani mengklaim bahwa mereka bertiga bersama Kayla telah ditakdirkan untuk menjadi satu keluarga yang kompak. Pernyataan ini tentu saja membuat Sandra dan Kayla meledak dalam amarah. Sandra menegaskan dengan penuh kebencian bahwa Marsha tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarganya sampai kapanpun. Namun, setelah Marsha pergi, terungkaplah sebuah rahasia besar yang membuat Marsha merasa di atas angin. Ia mengetahui bahwa Pak Dandi adalah ayah dari Sandra. Marsha merasa puas membayangkan betapa malunya Sandra dan Kayla nanti ketika mereka menyadari bahwa Pak Dandi adalah sumber keuangan Marsha saat ini. Bahkan, Marsha berambisi untuk menjadi calon ibu sambung bagi Sandra. Pertemuan Mutiara dan Bu Sintia yang misterius. Mutiara baru saja menyelesaikan masakannya, sebuah nasi goreng yang ia siapkan khusus untuk Aurel dan Kenzo. Namun, ketenangannya terusik ketika Bu Sintia tiba-tiba datang ke kontrakannya dengan raut wajah yang sangat serius. Tanpa memberikan penjelasan detail, Bu Sintia langsung meminta Mutiara untuk ikut pergi bersamanya saat itu juga. Meskipun bingung dan sempat ingin berdandan terlebih dahulu, Mutiara akhirnya menuruti permintaan tersebut karena melihat betapa mendesaknya sikap Bu Sintia. Di dalam perjalanan, Mutiara menduga bahwa kesedihan Bu Sintia berkaitan dengan rasa kehilangan atas kepergian Pak Dikta. Sebelum mereka pergi lebih jauh, Mutiara meminta izin sebentar untuk singgah ke tempat Kenzo dan Aurel guna mengantarkan makanan yang telah ia buat. Panggilan tak terjawab dan luka hati Mutiara. Di sisi lain, Pak Aditya akhirnya sampai di depan pintu kontrakan Mutiara. Ia terus mengetuk pintu dan memanggil nama Mutiara dengan tidak sabar, namun tidak ada jawaban. Ternyata, Mutiara memang sengaja mengabaikan panggilan tersebut. Sambil menatap ponselnya, Mutiara merasa sangat sakit hati teringat ucapan kasar Pak Aditya sebelumnya, yang merendahkannya dan menuduhnya sebagai gadis lugu yang memiliki kekasih pria tua, Om-Om. Di saat yang bersamaan, Sandra mencoba menghubungi ayahnya, namun nomor teleponnya tidak aktif. Hal ini menambah rasa frustrasi Sandra di tengah ancaman Marsha yang ingin masuk ke dalam kehidupan keluarganya. Ketegangan semakin meningkat bagi semua pihak yang terlibat dalam pusaran konflik keluarga dan harga diri ini. Konfrontasi dingin di depan kontrakan. Pak Aditya berdiri mematung di depan pintu kayu yang tertutup rapat. Tangannya masih mengepal setelah ketukan kerasnya tidak membuahkan hasil. Di dalam,
Mutiara duduk bersandar di balik pintu, mendekap dadanya yang sesak karena teringat hinaan Pak Aditya yang menyebutnya gadis lugu sok tahu dan menuduh kekasih kakaknya adalah pria tua. Mutiara sengaja mematikan suara ponselnya meski layar terus berkedip menampilkan nama Pak Aditya. Ia merasa harga dirinya terlalu hancur untuk sekedar menyapa pria yang telah merendahkannya seburuk itu. Sementara itu, di dalam mobil yang terparkir tak jauh dari sana, Pak Yanto memperhatikan majikannya dengan cemas, berharap Pak Aditya segera menyerah sebelum amarahnya meledak dan kembali menyakiti Mutiara seperti kejadian sebelumnya. Namun, keberuntungan tampaknya tidak berpihak pada Pak Aditya. Tepat saat ia hendak mengetuk kembali, mobil Bu Sintia perlahan menjauh membawa Mutiara yang sudah menyelinap keluar lewat pintu belakang untuk menghindari pertemuan tersebut. Siasat licik dalam kesederhanaan. Di dalam kontrakan Aurel dan Kenzo, suasana tampak menghangat namun penuh kepalsuan. Bu Rianti dengan sangat lihai memainkan perannya sebagai ibu yang terzolimi, ia bahkan tidak mengeluh saat menyantap nasi goreng buatan Mutiara yang dibawa Aurel. Meski dalam hatinya, ia merasa mual dan jijik dengan makanan serta lingkungan kumuh tersebut. Ia terus meyakinkan Aurel bahwa pengalamannya di panti asuhan dulu adalah bekal kekuatannya sekarang. Sebuah kebohongan yang dirancang agar Kenzo merasa sangat bersalah telah membiarkan ibunya menderita di tempat sesempit itu. Bu Rianti memperhatikan setiap gerak-gerik Kenzo, menunggu momen yang tepat saat pertahanan mental putranya itu runtuh. Ia tahu betul bahwa dengan menunjukkan sikap pasrah dan menerima, ia justru lebih cepat menarik simpati dibandingkan jika ia terus marah-marah. Rencananya berjalan mulus. Aurel yang sedang berduka merasa sangat membutuhkan sosok ibu, tanpa menyadari bahwa ibunya sendiri yang merancang skenario agar mereka segera membawanya kembali ke kehidupan mewah. Ancaman besar Marsha dan ketakutan Sandra. Ketegangan di rumah Sandra mencapai puncaknya ketika Marsha melenggang pergi dengan senyum kemenangan, meninggalkan Sandra dan Kayla